Ternyata dingin sih. Hai guys, balik lagi di podcast Bikin dan Berbagi bareng gue sama Aris. Di sini gue Leo. Jadi hari ini kita tuh udah kedatangan dua aktor Indonesia berbakat Berbakat nih, dan ya. muda. Aktor impian Indonesia masa depan gitu. Iya, 2028 gitu. Udah bareng gue di sini Omar Istiqlal dan juga Maizura. Halo. Hai. Apa kabar? Baik ya? Oke, sebelum gue nanya-nanya, gue mau ngasih konteks dulu nih ke teman-teman kalau hari ini tuh kita mau ngomongin tentang series Jumpa, sebuah series yang baru-baru ini tuh diinisiasi oleh tim Siap Darling kerjasama sama studio Antelop gitu. Dan mereka berdua di sini berperan sebagai Arjuna dan juga Adin karakter utamanya gitu. Gue mau langsung nanya aja nih sama kalian. Jadi Jumpa ini tuh sebenarnya ceritanya tentang apa sih? Siapa nih yang mau duluan nih? Yang Adin siapa? Omar, siapa? Silakan. Oke, Silakan. jadi series Jumpa ini basically bercerita tentang dua orang mahasiswi Adin, terus ada Arjuna yang nggak sengaja ketemu mereka berdua ini di Candi Dieng, dan ternyata pertemuan itu yang membawa mereka berdua ke sebuah janji. Gitu sih. Jadi ceritanya aja udah Eh. penasaran ya. Lo ada tambahan Banget sih. nggak terkait ceritanya? Gimana? Ada alasannya kenapa gue suruh Maizura yang jawab. Karena gue kalau sinopsis gitu nggak bisa. Agak kurang ya? Iya nggak apa-apa. Emang- Otaknya agak lemot masalahnya. Bagus sih nggak apa. Untuk sadar diri ya. Iya. Alhamdulillah ya. Otodidak kan emang. Memang. Oke. Karis lo mau nambahin Enggak, Karis? jadi kemarin rasanya syuting di Dieng kan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu nih kan, Jumpa nih diambil di Dieng nih, lokasi Iya. yang sangat-sangat sebenarnya jarang dieksplor, masih cukup jarang gitu, Iya. padahal di Jawa gitu. Dan kemarin kakak berdua nih syuting di sana, gimana tuh rasanya? Boleh Kak Omar dulu. Pastinya ada pahit manisnya ya. Maksud gue Oke. manisnya adalah ya kita ke tempat yang mungkin orang kalau misalnya lu liburan mungkin Dieng bukan tujuan pertama yang lu akan pergi ke sana gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya untuk belajar gitu ya, maksudnya zaman sekarang emang sangat langka orang tuh ingin ya udah gua kalau misalnya liburan mau ke museum untuk belajar bukan untuk foto-foto atau untuk update gitu ya udah jarang gitu. Dan apalagi ke Dieng perjalanan yang tadi waktu itu kita makan 7 jam ya di mobil doang. Iya. Wih. Lumayan. Ya nggak beda jauh sih kalau misalnya ke tempat di Bekasi juga macetnya. Pemprov tolong. Mulai bonyok nih. Ada jeb tipis. Oke. Iya, iya. Lanjut. Tapi ini sangat untouched lah. Maksudnya di sana pun juga pas kita lihat tuh kita kaget karena di tempat situs yang lumayan rame ya. Maksudnya ini ada salah satu candi yang orang sudah mulai aware sekarang dan bersyukur akan hal itu. Tapi orang masih aware untuk menjaga gitu loh. Dan turis-turis di sana tuh foto-foto untuk di-share. Tapi mereka juga lumayan aware bahwa kita ini di tempat sakral dan kita tidak bisa membuang sampah sembarangan, tidak boleh merokok sembarangan dan lain-lain gitu. Itu pertama. Kedua, tapi ada pahitnya juga gitu loh. Maksudnya kita dalam waktu kurang dari 12 jam sudah berpindah dari Jakarta yang 29 derajat Celcius menjadi 10 derajat Celcius di Dieng. Secepat itu. Kedua lembab, sangat lembab gitu loh. Dan sering hujan. Jadi syuting di situ ya maksudku memang seru. Mungkin itu rangkumannya adalah ini seru aja. Tapi kita mungkin mengalami satu hal yang tidak bisa dialami kalau misalnya kita iseng-iseng aja. Maksudnya Apa tuh? Iya. dalam tahun ini mungkin gue nggak ada rencana ke Dieng, jujur. Iya, betul. Nggak ada di pikiran gue mau ke Dieng, mau ngapain itu nggak pernah. Tapi karena bersyukur bisa gabung dengan Jumpa ini, kita ke Dieng dan bukan saja kita mempelajari soal candi ya kita bertanggung jawab untuk memarketin sejarah candi. Situ. Kalau Kak Maizura sendiri nih, Terima gimana kasih ya, nih? tadi udah dibantuin. Pasti ada berbeda kan, ada beda rasanya gitu mungkin. Kalau aku sih yang simpel-simpel aja. Senangnya lebih banyak sih karena aku bertemu dengan orang-orang baru. Ini juga pertama kali aku ketemu sama orang. Ya, Dan nyesel nggak? Banyak ini. Hah? Dan nyesel nggak ketemu? Pastinya lah. Enggak lah. Nggak. He's so lovely. So lovely. Lanjut Kak, sebelum besar kepala. Terus Sorry. sesuai dengan apa yang Omar bilang juga Hmm. tadi, kalau di sana tuh cuacanya bener-bener, kalau aku kan pribadi susah banget sama yang namanya dingin gitu, agak-agak
kesusahan gitu kalau semuanya dingin, lembab kayak gitu-gitu. Mending aku kepanasan deh daripada kedinginan. Dan tiba-tiba pas sampai di sana itu emang dingin banget, buat aku tuh dingin banget. Jadi agak kesusahan aja untuk melawan rasa dinginnya. Cuman itu doang sih, tapi overall semuanya seru sih, menyenangkan. Jadi waktu itu ngelawan dinginnya gimana tuh kalau boleh tahu? Penyesuaian Kan nggak apa biasa yang banget kalian dingin. lakukan tadi kan ada gap soal cuaca dari 29 ke 10 gitu Iya. ya. Kalau dari aku sih pakai bajunya 4 sampai 5 lapis Waduh. ya. Buat Makanya lapis kaos ya. kakinya double juga gitu. Trend Jadi fashion baru ya. Oh iya. dan minum air anget sama makan banyak. Makan Banyak ya. kita sering banget makan mie instan di situ ya. Waduh. Telurnya banyak lagi. Maizura nih. Paling Ini enak. kita lucu nih guys. Oke, Apa tuh? boleh. Jangan Lempar. Ada. It's okay. Ada apa nih? Apa nih? Hari pertama gue kaget nih. Kenapa tuh? Kita makan mie instan yuk. Oke. Ya tebak sendiri lah brandnya apa. Kita makan mie instan yuk. Ayo. Gitu. Boleh. Ya udah pesen dong. Satu mie instan goreng pakai telur 1, 2. Kalau aku mie rebus deh. Telurnya 4. Mie 1, telurnya 4. Ini makan telur pakai mie atau makan mie pakai telur nih? Satunya yang utuh, putih telurnya 4 gitu. Ya. Tapi gue juga rata. Gue minta telurnya juga 2 terus gue bungkus. Ada alasan khusus nggak? Siapa tahu ada ritual apa dengan Enggak telur? sih, sebenarnya karena pengen proteinnya lebih banyak aja. Oh. Mau Untuk tetap sehat itu. walaupun makannya makanan gitu ya. Instan tapi harus tetap sehat. Tapi sebenarnya kalau misalnya di tempat dingin tuh emang paling penting makan lemak gitu loh. Dari semua nutrisi yang kita mungkin kekurangan itu lemak, karena dalam kedinginan kita tuh membakar lemak coklat brown fat. Itu yang melapiskan kulit sama lemak yang biasanya kita, dan itu karena kebakar terus dan kita kedinginan, makan lemak pun nggak akan membuat tanda kutip gemuk gitu atau mengendap. Iya. Menarik sih penyesuaian mereka terhadap cuaca ini. Bener banget. Lo mau nambahin apa lagi nih? Kalau tidur pelukan juga. Wah, ini nanti aja kita WhatsApp-nya di belakang. Ini kan disensor kan? Iya, disensor. Sekarang gue mau nanya terkait ini sih, keaktoran sih. Bagaimana cara kalian mengulik soal karakter ini gitu. Sebelumnya gue mau nanya dulu, Arjuna itu lo nggak sih, atau Adin itu lo nggak sih secara personality atau karakter, atau justru itu adalah dua orang yang berbeda gitu? Gue ngerasa gue Adin banget sih. Oh, lo merasa Adin? Oh. Kembali ke Oh, ini Arjuna ya? Dia di briefing dulu nggak sih ini? Oke, silakan. Karakteran gue nggak ngerti masalahnya. Oke, boleh Maizura dulu banget ya. nih. Adin tuh Maizura banget gak sih atau beda? Mungkin ada beberapa, cuman gak semuanya. Jadi kayak beberapa aja. Dan aku ngerasa mungkin dari niat Adin dan semangat Adin untuk mencintai lingkungan itu ada di aku. Ada beberapa di aku. Cuman kalau dari ambisiusnya, dari orang yang begitu agresif, kalau aku tuh aslinya tipikalnya lebih kayak calm dan kayak ngeliat dulu kayak gimana gitu. Bukan yang langsung hahifu heho gitu. Oke. Nah, rupanya bener kata gue tuh Adin banget. Karena gue aslinya petakilan. Agresif banget. Ya, bisa dilihat ya guys ya ini ya. Dan kayak Arjuna itu pinter, gue goblok. Terus terus habis itu tapi gini, Arjuna itu kan dia punya karakteristik di mana dia kayak cool tapi dia sebenarnya pengen nyembunyiin tapi pengen ngeluarin sesuatu gitu. Ada pertentangan itu. Dan gue pengen cool tapi gue tertarik sama lu. Nggak ada di gue gitu. Kalau gue tertarik, maybe I'm more into Arjuna sih malah. Bener kebalik ternyata ya. Nah, emang castingnya kayaknya harus ditukar ya. Bisa ditukar next. So serius tapi sebenarnya pengen juga. Itu ada. Tapi kakak juga cinta lingkungan berarti selama ini juga seneng explore kayak tempat-tempat alam yang alam banget gitu. Kalau aku suka traveling sih, aku suka banget traveling. Cuman belum pernah ke negeri ya. Sekarang lebih banyak di Indonesia dalam aja. negeri. Dan sekarang sih lebih aware-nya sama lingkungan. Kayak gimana aku menjaga lingkungan dari hal-hal yang paling basic dulu, dari hal-hal yang paling dasar gitu, sambil terus belajar gitu, mencari tahu gimana sih aku bisa berpartisipasi untuk lebih peduli dan menjaga lingkungan untuk masa depan. By the way, ini ada pohon di mana? Di
Unaha. Di Unaha ada pohon, check it out ya, namanya pohon Maizura. Karena dia yang nanam. Ngeri banget. Aku pernah nanam. Respect. Udah setara Thomas Stamford Raffles gak sih? Iya kan ada kan? Ada. Udah jadi nama bunga. Se-impactful Nggak itu gitu. ternyata ya. Enggak juga. Pohonnya dinamain Maizura. Iya, Bukan ada ada yang spesies nanam. baru. Bukan spesies baru namanya. Bukan gitu. Thomas Raffles disamain Thomas Raffles. Gue kira udah saking berjasanya gitu. Enggak segitunya juga sih, Kak. Oke. Kalau lo gimana nih Omar? Apa kalau anaknya lingkungan banget atau justru sejarah banget nih? Atau malah enggak sama sekali dua-duanya nih? Nih gue jujur kalau misalnya gue buka, gue pertama kali tertarik soal project ini bahkan bukan dari segi lingkungannya, which is menurut gue ini adalah hal yang pengen di message across gitu. Cuman ada satu juga yang gue paling tertarik itu catchphrase malah budaya dan sejarahnya yang pas lu tadi tanya. Emang ketertarikan gue yang pertama itu adalah itu, gue pengen belajarin kucing, gue pengen belajarin dieng gitu. Gue pengen belajarin karena gini, pada zaman 900-an 700-an mungkin lu udah pernah denger, Iya. Budaya Jawa itu adalah yang nomor 1 di dunia gitu. 900 Masehi. Peradaban Jawa itu nomor 1 gitu. Kita paling up there lah. Dan somehow kita sekarang mungkin agak ketinggalan dibandingkan banyak kebudayaan yang lain gitu ya di dunia ini. Dia dan salah satu buktinya ya Borobudur, Dieng, Prambanan dan semua di Jawa aja udah banyak banget kayak akan budayanya. Jadi makanya pas gue dapet ini kita di Dieng lalalala ingin belajar deh, dan pas gue kesana kayak banyak. Sayangnya gini nih, ini gue cerita dikit ya, sorry agak lama jawabnya. Pas kita di sana, Arjuna tuh di episode 1 lagi megang bukunya itu tentang candi-candi di Jawa judulnya. Dan yang nulis itu ada orang Belanda tahun 1905, dia publish itu buku 1905 pas 1906. Orang Belanda yang kuliah di Princeton, lalu dia ke Indonesia karena masih zaman kolonial untuk kembali lagi ke Princeton dan publish itu buku soal candi-candi di Jawa. Sekarang kita tantang, apakah ada buku mengenai candi-candi yang baru aja dipublish gitu? Dikit, mungkin agak langka, dan itu marketnya pun juga susah tentang budaya Indonesia sendiri. Itu sih yang dari awal yang membuat gue kayak, oh ya ini kayaknya ini sih something big. Jadi ketertarikannya tuh berasal dari situ ya, ngomongin soal sejarah, Ya, terutama situs candi itu sendiri. dan pastinya ya soal lingkungan ya. Cuman lebih Lingkungan lebih ke baik. ya lebih jago. Kalau sejarah emas ini. Enggak juga. Ya, boleh. Ini gue kan baca skrip kan tadi kan. Ada prompternya di sini, pantesan lancar banget. Iya. Kalau boleh tahu berarti apa ya? Apa pengetahuan baru yang kalian dapatin setelah memerankan masing-masing karakter, atau mungkin soal sejarah tempatnya? Kan kita syuting di situs yang bersejarah banget gitu ya, seperti kakak jelasin tadi. Kalau Mara sendiri, pengetahuan apa yang didapat dulu deh? Setelah itu karakter, mungkin dari karakternya dapat hikmah apa gitu. Aduh, ini ya gue tadi karena gue tadi udah ngomong gitu, gue sekarang pengen memberanikan diri untuk ngomong bahwa zaman dulu kita itu sangat toleran akan bermacam ethnicity, budaya dan kepercayaan gitu loh. Kita memiliki situs-situs budaya untuk beberapa orang-orang, untuk beberapa kepercayaan, dan itu bisa hidup bersamaan dengan harmoni. Gue belajar itu di situ. Gue belajar bahwa yang datang ke Candi Dieng saja bukan orang-orang yang harus berdoa di Candi Dieng, bukan hanya orang-orang yang kesana untuk beribadah, ada juga. Kenapa kita tidak bisa membudayakan itu sekarang gitu loh? Kenapa kita tidak bisa hidup sesuai harmoni ini sekarang? Gue nggak ngerti kenapa gitu loh. Dan itu gue di situ merefleksikan diri, ini bisa kok zaman dulu aja ini menjadi situs masyarakat, bukan situs beberapa kelompok orang gitu loh. Kita tidak membuat satu situs untuk kelompok orang ini saja yang percaya akan hal ini. Enggak, tidak ada mindset itu. Kita membuat situs untuk kebaikan satu Nusantara. Itu apa yang terjadi gitu. Itu yang menurut gue kita bisa contoh dari zaman dulu. Itu bisa kayak gitu. Itu yang gue pelajari. Itu jawaban yang Arjuna banget sebenarnya. Kalau Omara gimana kan? Kalau Omara tuh Ternyata dingin nih. Kalau dari karakternya dulu lah gitu. maaf ya, bintang tamu dicengin mulu nih. Bagus kita nih. Emang lu parah banget sih. Kacau banget sih gue, kacau banget gue. Jangan ditiru guys. Kalau dari segi karakternya, mungkin dari karakter Arjuna apa Ya, yang tadi kan kalian- ada perbedaan antara lo dengan Ya, Arjuna ya, kan? ya. Apa yang bisa lo pelajari? Ini bisa terlihat di episode 1 menurut gue, bahwa
Arjuna itu orangnya diem waktu itu kan, dan salah satu yang membuat Adin tertarik terhadap sosok Arjuna ini pada awalnya karena dia sedang membaca buku Melihatin Candi. Wah, bisa nih dipakai buat bahan research saya gitu kan, Adin. Ya mungkin gini loh, yang bisa dipelajarin adalah banyak anak-anak muda Indonesia yang sangat-sangat semangat, walaupun tidak perlu ditunjukkan secara aktif menjadi seorang aktivis, bahwa mereka sangat semangat dan cinta akan lingkungannya gitu loh. Banyak sekali di situ di luar, banyak sekali ketika kita ke pelosok-pelosok daerah, banyak sekali yang sangat-sangat bergairah untuk baca akan negaranya sendiri dan ingin merubah negaranya sendiri gitu loh. Dan itu kita mungkin kurang banyak melihat itu. Dan menurutku bukan Arjuna ya mungkin, tapi Arjuna adalah salah satu contoh, dan Adin salah satu contoh orang-orang yang melakukan itu karena mereka ingin melakukan itu, bukan karena mereka harus belajar itu atau disuruh orang tua atau Oke, deep Perspektif yang menarik ya. Deep terus nih jawabannya. Oke. Berarti next Kak Maizura bisa. Kalau dari aku sih lebih kayak dari karakternya Adin sih. Itu berpengaruh banget setelah aku syuting dari situ, lebih ke self development aku. Aku ngerasa kayak mungkin selama ini aku tuh lebih bukan, sebenarnya tenang itu baik gitu kan. Cuman mungkin ada beberapa sikap atau sifat aku yang terlalu lambat atau laid back banget, yang agak lebih sedikit takut untuk ngambil keputusan dan untuk ngejar apa yang aku inginkan gitu. Dan dari Adin aku belajar kalau untuk ngejar itu tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Dan kita juga bisa lihat di episode 1 dan episode 2 di series Jumpa ini, cita-cita Adin itu beberapa kali ini ya ditolak ya, tapi dia nggak pernah patah semangat. Dan aku belajar itu semua untuk jangan takut menyerah deh. Jangan menyerah gitu. Jangan takut untuk gagal, karena menurut aku kegagalan itu yang membawa kita ke kesuksesan di depannya. Editor tolong nanti Jadiin kode ya. bikin bounce gini-gini Eh. goyang-goyang. Dipotong Biar sebarin susah. TikTok ya. Iya. Biasanya rame Susah kayak loh, gini. biar kerja. Tapi itu Oke. menarik. Gimana tuh? Perspektifnya menarik. Aku ada pertanyaan lagi terkait keaktoran sih. Aku penasaran dengan cara kalian mengulik karakter yang tadi agak sedikit berbeda dengan kalian secara personality. Mungkin dari Kak Maizura dulu kali ya. Bagaimana cara kakak menemukan Adin gitu? Kalau dari aku sih basic aja sih. Aku lihat dari skrip dulu. Aku baca dari awal sampai habis. Dari situ aku bisa lihat nih, oh karakter Adin kayaknya seperti ini gitu kan. Aku bisa nyimpulin karakter Adin mungkin ambisius, agresif, terus orangnya juga berapi-api. Dilihat dari cara dia ngobrol sama orang, cara dia ngelewatin hari-harinya gitu. Dan setelah itu kita ada sempat reading, ada workshop juga bareng-bareng sama sutradara. Di situ aku sempat obrolin juga, kita brainstorming lagi. Kalau dari aku ngelihat Adinnya seperti ini gitu. Ternyata mungkin dari sutradara ada tambahan, jadi di situ kita cari benar-benar Adin itu seperti apa. Aku lebih kayak gitu sih. Prosesnya emang kolaboratif gitu ya? Yes, betul. Ya, jawaban gue juga kurang lebih sama sih. Dan kita sebenarnya menurut gue sih mengerti satu peran Arjuna nih. Untuk approach Arjuna sama aja kayak kita approach teman kita gitu. Kira-kira apa sih yang dipikirin, apa sih gini-gini, dan enaknya kita bisa menjadi seseorang yang bukan kita gitu loh. Menjadi satu orang fully ketika saat itu yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kita di rumah dan aja sih kali ya. Oke. Oke, jadi pertanyaan terakhir mungkin ya. Jadi menurut kalian boleh sebagai Adin dan Arjuna atau boleh sebagai pribadi gitu, jumpa menurut kalian tuh apa gitu maknanya gitu, jumpa, perjumpaan gitu. Kata jumpa itu Nah, sendiri. dan Ketika kalian mendengar kata jumpa, apa sih yang terbersit di kepala kalian? Keren banget. Bertemu kembali. bertemu kembali. Definisi KBBI. Itu memang ya. Paling atas ya. Dia definisi paling atas. Bertemu kembali. Artinya kan? Iya. Yang lebih filosofis gitu Kak, biar bisa Biar ada disebar TikTok. jualannya gitu. Biar ada sampai. Ngomong-ngomong kalau kita jualan tadi, kita mungkin bisa ngobrol bareng setelah itu. Kenapa gue mau nanya, kenapa lu berdua suka banget tahun 1965 waktu itu katanya? Oh, kebetulan saya belum lahir sih. Leon tapi katanya orang tuanya Apa nih? udah lahir. Orang tua gue udah lahir. Tapi- Guanya belum. Guanya. Ini Tapi gua nggak pernah juga. cerita. Ya. Gue mending bonyok aja deh. Apa
Gue maunya kayak nggak apa-apa deh. Ini kita cut kan ya. Itu next topic ya Kak. Dia Anjir, gue kasihani kami masih magang Kak. Gak siap banget. Yang magang gue doang, lo masih udah tetap. Gua baru tapi kalian tetapnya. Baru lah pro, kan gak lucu ya, baru lah probasi udah di Oke, cut langsung. gitu ya. Boleh langsung ya. Oh, itu udah tadi kata juga. Arti kata juga. Iya. Apa ya? Menurut kamu? Menurut gua Nah, secara lebih personal deh mungkin jumpa gitu dalam kehidupan Kak Omara atau Kak Maizura gitu loh. Kalau aku sih bertemu kembali. Oke. Kalau Kak Omara mungkin terbukanya pintu potensi untuk sesuatu yang akhir. Kayaknya tuh siap darling orang ini. Kayaknya ya. Curiganya nih kayaknya. punya banyak pengalaman soal Iya. perjumpaan kayaknya Kak. Iya kayak. Gimana tuh? Haris, gue mau nambahin ini satu pertanyaan buat jualan. Ini tadi titipan founder. soalnya. Bener. Ini baru Oke. dihubungin. Eh. Eh, apa yang menarik dari series ini dan Bener. kenapa orang harus nonton series ini? Siapa dulu? Silakan. Omar udah keseringan, Maizura silakan. Kenapa ya? Karena kenapa orang harus nonton series Jumpa Iya. ini? Karena selain ada bumbu-bumbu hiburannya, romance di antara Adin dan Arjuna, series ini juga punya banyak pesan di dalamnya bahwa penting banget kita untuk melestarikan warisan budaya dan juga menjaga lingkungan. Mau dilanjutkan? Aduh, kalau jualan jangan saya deh. Nanti produsernya marah. Gitu sih. Nonton lah guys. Oke. Nonton aja. Oke. Pokoknya buat yang penasaran bisa langsung nonton di kanal YouTube-nya Siap Darling ya. Iya. Nah, Udah ada langsung 2 episode sejauh ini di podcast ini direkam. Nanti kalau nonton di fallback Apanya? sebenarnya nonton. Iya, nanti di fallback Omara. Oke, langsung cut. 5 Boleh. orang tuh. pertama di fallback, 10 orang pertama dapat Tag apa? ya, tag aja beliaunya kalau belum di fallback DM kejar pokoknya. Iya. Persekusi. Kejar aja. Itu janji adalah hutang ya. Nah loh. Oke, Karis. Oke, jadi pokoknya tonton aja, dijamin pasti seru banget ceritanya. Dan di kolom komen banyak yang muji color gradingnya bagus, pemandangannya juga bagus, dan emang Akarnya enggak nih. Enggak ada yang muji itu. aktornya juga bagus, bener Aktornya chemistry-nya tuh bagus chemistry-nya banget. dapat banget gitu ya. Kayak acting gitu loh. Gimana rasanya dipojokin tuh gimana lu? Gimana Nah, rasanya? bercanda. Kaget kan anginnya kalau kan enggak siap kan. Nah, pokoknya kalian tonton, ada di kanal YouTube-nya Siap Darling ya. Oke. Iya, Jadi oke. terima kasih banyak buat Kak Maizura dan Kak Omara yang udah Thank mau you. menyempatkan waktunya pokoknya ya. Iya. Oke, pokoknya tunggu episode selanjutnya di Jumpa, rilis tiap hari Minggu ya, langsung cek aja pokoknya gimana. Bye bye teman-teman. Oke, Makasih ya yang udah dah, nonton. sampai jumpa. Thank you.